Ketemu lagi dengan saya Andi Maneskova di M-Cons Indonesia. CSR bukan sumbangan, bukan memberikan porsi makanan siap saji yang habis dalam sekejap lalu mati kelaparan, tetapi upaya tuntun ajar mengayunkan cangkul, meratakan tanah agar dapat ditanami padi yang tidak akan pernah habis selamanya. Dalam video ini saya akan membahas mengenai program CSR yang pernah saya lakukan sebelumnya. Dalam program CSR secara komprehensif biasanya terdapat 5 tahapan pelaksanaan. Yang pertama, social mapping. Social mapping yaitu suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang ada di masyarakat, baik informasi terkait dengan sosial, ekonomi, kebudayaan maupun geografis. Tujuannya apa dari social mapping ini adalah untuk mengetahui kebutuhan yang ada di desa tersebut. Yang kedua, persetujuan RKAB atau rencana kerja anggaran biaya. Dari mana kita dapatkan rencana kerja? Yaitu dari hasil social mapping tadi. Dari rencana kerja kita buat anggaran biayanya juga. Biasanya RKAB ini dibuat dalam waktu 1 tahun, dari bulan Januari sampai dengan Desember. Setelah RKAB ini disetujui, lalu tahap berikutnya pelaksanaan program CSR. Tentunya pelaksanaan program CSR ini tidak melenceng dari RKAB yang sudah disetujui. Jadi setiap bulannya programnya apa dengan biaya sekian, dan itu yang akan dijadikan acuan. Setelah dilakukan pelaksanaan, tentu kita harus melakukan evaluasi yang sedang berjalan. Nah, evaluasi ini kita lakukan secara rutin. Saya bagi setiap bulan, triwulan, semester, dan 1 tahun. Jadi program itu untuk memastikan apakah program itu masih sustain atau sekiranya perlu dilakukan perbaikan. Nah, kemudian tindak lanjut untuk pertumbuhan program itu sendiri. Jadi selain kita mengevaluasi, kita harus memastikan program itu terus bertumbuh seperti itu. Untuk urutannya mapping sendiri ada 5 tahapan, yaitu pra-mapping, membuat kelompok, kemudian menentukan itinerary mapping, menentukan desa ring 1, 2, dan 3, kemudian melaksanakan pemberitahuan kepada desa, dan jangan lupa skala prioritasnya atau prioritas lokasi mapping ini adalah di desa ring 1. Kenapa desa ring 1? Karena desa ring 1 itu merupakan wilayah yang terkena dampak langsung dari operasional perusahaan. Yang kedua adalah persiapan data mapping, yaitu persiapan data mapping, data-data tadi dikumpulkan seperti data demografi, data kondisi sosial masyarakat, dan data-data lainnya yang terkait dengan program CSR. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan mapping di desa. Dalam pelaksanaan ini kita perlu berkoordinasi dengan Bapeda. Apa itu Bapeda? Adalah Badan Perencanaan Daerah. Kenapa kita harus koordinasi dengan Bapeda? Agar program kita tidak tumpang tindih dengan program pemerintah. Kemudian adalah internal meeting untuk menentukan proyek mana yang akan dilakukan terlebih dahulu. Kemudian juga persetujuan dari RKAB. Yang terakhir, pembuatan matrik dan RKAB CSR yang sudah disetujui. Pada saat itu saya lakukan di 3 wilayah yang berada di Kabupaten Kutai Barat. Tepatnya ada 3 kecamatan, Kecamatan Jempang, Silukmurai, dan Muara Pahu, di mana ketiga kecamatan itu dikelilingi oleh Sungai Mahakam yang merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Nah, pada saat itu kita tentukan dari hasil mapping, kita ingin membentuk suatu program ekonomi kerakyatan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat lokal di ketiga kecamatan tersebut. Akhirnya ditentukan program untuk perikanan. Perikanan ini adalah menggunakan teknologi keramba jaring apung di Sungai Mahakam. Dalam membuat program CSR tentunya tidak dilakukan begitu saja atau tidak asal-asalan. Saya lakukan dulu semacam penelitian sebelum program itu dibuat. Jadi kami sudah melakukan penelitian terlebih dahulu untuk kelayakan bisnis. Nah, dalam penelitian di sini kita lakukan analisa mulai dari item-item biaya apa saja yang diperlukan, kemudian proyeksi bisnisnya, dan potensi pendapatan dalam waktu 5 tahun pada saat itu. Akhirnya setelah kita lakukan analisa, tertujulah pada suatu teknik, yaitu teknik budidaya ikan dengan menggunakan keramba. Ada beberapa alasan kita menggunakan teknik keramba. Yang pertama,
kita tidak perlu membeli lahan karena medianya sudah ada, yaitu Sungai Mahakam. Yang kedua, tidak memerlukan adanya sistem pergantian air selama budidaya. Kemudian pembibitan ikan bisa lebih menyeragam dan jenis yang sama. Kemudian pembesaran ikan dapat dilakukan berjenjang dan teratur dalam waktu pemanenan. Yang kelima, dari sisi waktu, kita bisa efisiensi waktu karena pada saat panen penangkapannya sangat mudah. Dan tentunya produksi ikan lebih tinggi di setiap meternya dibandingkan dengan metode kolam biasa. Maka dari itu pada saat itu kita sepakat untuk menggunakan teknik keramba ini. Pada saat itu sebelum program dilakukan, kita membuat terlebih dahulu yang namanya RAB atau Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya ini adalah biaya detail dari per item untuk menyusun program tersebut. Nah, RAB ini perlu kita edukasi kepada masyarakat si pelaku CSR itu dan juga para tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat. Tujuannya supaya apa? Agar program ini bisa efektif dan dapat berkelanjutan ke depannya. Nah, dari alur pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan seperti pembuatan keramba ikan, kemudian pemasangan di sungai, kemudian setelah pemasangan disterilkan terlebih dahulu. Setelah steril baru kita berikan bibitnya ke dalam keramba. Setelah itu kita lakukan pemeliharaan bibit dengan memberikan pupuk dan makanan ikan. Setelah besar diadakan pemisahan bibit antara ikan yang kecil dan besar hingga dengan panen raya. Waktu itu estimasinya sekitar 3 bulan sudah menghasilkan panen raya yang luar biasa hasilnya. Pada saat itu bisa memenuhi kebutuhan dari 3 kecamatan tadi. Hasilnya sangat melimpah dan bisa mencukupi 3 kecamatan tadi kebutuhan ikannya. Padahal bukan hanya itu, bukan hanya sekedar diserahkan kepada masyarakat, tetapi saya waktu itu melakukan edukasi terhadap masyarakat bahwa program CSR ini kita harus buat supaya sustainable dan grow. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tadi yang berada di ring 1 sehingga bisa menjadi bisnis. Jadi bisnis masyarakat. Oleh karena itu, ikan tadi selain dikonsumsi adalah dijual juga kepada perusahaan-perusahaan yang berada di tempat sekitar. Tentunya ini perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka paham ke depannya supaya menjadi bisnis dan tidak tergantung kepada perusahaan. Yang pertama yang harus dipahami masyarakat adalah mereka memahami dari konsep CSR itu bahwa CSR bukan seperti porsi makanan yang siap saji kemudian dia kelaparan dan minta lagi. Tapi kita didik masyarakat ini supaya berkesinambungan, supaya paham dari program CSR itu dan mandiri. Tujuannya mendidik masyarakat supaya mandiri dalam meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian masyarakat dapat memahami kenapa teknik budidaya ikan ini menggunakan keramba. Tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian juga masyarakat memahami detail hitungan rencana anggaran biaya beserta analisa bisnisnya. Nah, ini yang paling penting. Karena dalam membuat program tadi, kita bukan sembarang program, balik lagi karena CSR itu bukan sumbangan dan tujuannya ini adalah untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Jadi harus dihitung betul rencananya dan proyeksi bisnisnya seperti apa. Kemudian masyarakat memahami bagaimana syarat proses perairan dengan metode keramba. Proses pembuatan keramba ikan, mulai dari pembuatan keramba, pembibitan, pemeliharaan, hingga proses panen raya. Nah, pada saat itu kita menggandeng Dinas Perikanan setempat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, ini juga penting. Kalau masyarakat sendiri tidak tahu cara bagaimana merawatnya, maka program itu tidak akan sustain. Yang terakhir adalah memahamkan masyarakat kalau program CSR perikanan ini merupakan jalan bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang lebih baik tanpa sepenuhnya bergantung kepada perusahaan. Seperti itu. Nah, hasil panen raya dari perikanan nila merah ini sangat efektif dan efisien. Dengan modal yang minim, hasilnya pun sangat maksimal karena memanfaatkan potensi alam yang ada, yaitu menggunakan media Sungai Mahakam tadi, yang akhirnya juga bisa dijual kepada perusahaan. Tentu saja hal ini berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal setempat. Program CSR perikanan dari mulai mendidik masyarakat, kemudian membuat keramba, pemeliharaan, sampai dengan panen raya. Tadi
menurut Bapak Ibu apa yang belum selesai di situ? Biasanya program CSR yang penting diserahkan dan selesai tanggung jawabnya, bukan begitu? Padahal yang terpenting dari program CSR adalah menjamin pertumbuhan dari bisnis mikro yang dijalankan. Sebuah program yang sukses adalah program yang bisa sustain dan bertumbuh. Berkembangnya program secara tidak langsung merupakan strategi marketing untuk perusahaan agar menjadi lebih besar. Untuk menjamin program CSR tersebut untuk jadi sustain dan grow, maka tidak hanya sekedar dijual saja, tapi kita bentuk suatu branding dengan produk kemasan seperti di depan ini, ikan asap dan abon ikan. Tujuannya apa? Adalah untuk meningkatkan branding dari perusahaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan saya? Tentu strategi ini merupakan strategi marketing yang baik untuk membuat perusahaan menjadi lebih besar melalui program CSR. Sudah siap membuat perusahaan Bapak Ibu lebih besar dengan program CSR? Program CSR adalah harapan untuk mereka. Risaku Sejahtera bersama M-Cons Indonesia.